Oke, halo semuanya. Kembali lagi di pembelajaran Excel. Pada kali ini kita bakal belajar dan praktek bersama-sama cara penggunaan rumus filter. Nah, rumus filter itu berguna dia untuk memfilter atau menyaring beberapa data-data yang kita inginkan saja. Nah, anggaplah di sini kita sudah memiliki tabel yang berisikan nama produk, kategori, stok, harga, terjual, tanggal kirim, rating, status, dan lokasi gudang. Nah, misalnya di nama produk ada laptop gaming, kemudian ada mouse, ada celana dan segala macam. Misalnya di sini di kolom status, misalnya ada yang tersedia dan ada yang tidak tersedia atau habis ataupun dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk kategorinya juga misalnya di sini ada elektronik, pakaian, kemudian ada buku, ada alat tulis dan seterusnya. Nah, kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Misalnya, tampilkan di sini teman-teman bisa lihat. Di sini ada soal yang udah aku buat. Kita bakal belajar bareng-bareng. Tampilkan kategori elektronik. Berarti kategori elektronik ada di sebelah sini. Nah, pada tabel ini kita kan kecampur ya antara elektronik, pakaian, buku, kemudian ada lagi alat tulis dan sebagainya. Nah, kita inginkan tabel ini hanya menampilkan barang-barang elektronik saja. Nah, bagaimana caranya? Nah, disitulah rumus filter berguna. Misalnya kita di sini, kita ketikkan nomor 1 misalnya di sini untuk jawabannya, sama dengan kita ketik di sini, kita masukkan rumusnya yaitu adalah filter. Filter. Nah, teman-teman bisa tekan tombol tab. Nah, setelah itu dia bakal meminta array. Array adalah kumpulan data-data, yaitu adalah tabel utamanya. Kita blok tabel utamanya dari sini sampai bawah. Nah, setelah itu dia terpenuhi array-nya, kemudian kita tekan koma sebagai pembatas. Nah, di sini dia bakal meminta include. Include itu adalah data yang bakal kita tampilkan. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan kategori elektronik pada pertanyaan pertama. Berarti kategori elektronik ada di sebelah sini, ya. Kemudian kita blok saja kategorinya. Sudah kita blok semua. Kemudian, nah di sini jangan lupa teman-teman tekan sama dengan, kemudian masukkan elektronik karena di sini dia meminta barang elektronik saja kita ditampilkan. Tanda kutip jangan lupa teman-teman tulis elektronik. Elektronik. Nah, kemudian kita tutup dengan tanda kutip lagi, kemudian kita koma. Nah, di sini dia meminta if empty. Seandainya tidak ada kategori elektronik di sini, maka kita tampilkan misalnya stok tidak tersedia. Jangan lupa pakai tanda kutip lagi. Stok tidak tersedia. Misalnya seperti itu. Baru kita tutup dengan tanda kutip, kemudian tanda kurung tutup, kemudian setelah itu kita enter. Oh, di sini ada kesalahan. Nah, kita yes aja. Nah, di sini dia bakal menampilkan tabel atau data yang berisikan alat-alat elektronik saja. Nah, di sini dia menampilkan yang elektroniknya saja. Ada laptop gaming, ada smartphone, ada monitor, ada headphone dan seterusnya seperti itu. Nah, soal yang kedua kita akan menampilkan lokasi gudang cabang A. Nah, di sini cabang A. Di sini kan ada beberapa lokasi gudang, ada pusat, ada cabang B, cabang A, kemudian seterusnya. Kita hanya ingin menampilkan barang yang tersedia di cabang A. Nah, bagaimana caranya? Hampir sama seperti pertanyaan pertama. Kita tekan di sini, kita masukkan rumusnya. Nah, kita masukkan di sini rumusnya sama dengan filter. Kemudian kita tekan tab, dia akan meminta array, yaitu adalah kumpulan data-data atau master database-nya di sini. Nah, kita blok semuanya. Setelah itu kita tekan koma. Nah, di sini dia bakal ada komanya. Kemudian kita masuk ke include. Include yaitu data yang diminta. Di sini kita diminta untuk menampilkan cabang A aja. Berarti di sini di lokasi gudang kita ingin menampilkan barang-barang yang tersedia di cabang A. Kita blok di sini sampai bawah. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman tak kasih tanda sama dengan, baru kita masukkan kategorinya atau request-nya. Dia meminta cabang A. Berarti kita masukkan cabang A. Setelah itu kita kasih tanda kutip, kemudian kita tekan koma lagi. Seandainya di cabang A ini tidak tersedia, maka kita akan tampilkan misalnya kosong. Kosong. Kita kasih tanda kutip lagi, kemudian kita kasih tanda kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, di sini dia bakal menampilkan barang-barang yang tersedia di cabang A. Di sini sudah semuanya cabang A ya. Nah, di sini yang tersedia di cabang A misalnya ada kaos polos, terus misalnya ada celana jeans, kemudian ada jaket hoodie, kemudian ada kemeja formal. Nah, semua barang ini tersedia di cabang A. Terakhir misalnya
Pertanyaan ketiga, tampilkan status tersedia. Nah, di sini status tersedia. Nah, di sini kan ada yang tersedia, ada yang habis, ada yang stok sedikit. Nah, kita ingin menampilkan status barang yang tersedia aja. Caranya hampir sama. Kita masukkan rumusnya, kita ketikkan dulu sama dengan filter. Kita tekan tab, kemudian dia akan meminta array atau tabel datanya, masternya. Nah, kita blok sini semuanya. Kemudian kita tekan koma. Kemudian kita diminta untuk menampilkan status yang tersedia. Nah, status yang tersedia ada di sebelah sini ya. Kita blok sampai bawah. Kemudian tekan sama dengan kita masukkan kategorinya, dia meminta tersedia, kita masukkan tersedia. Kita tutup lagi dengan menggunakan tanda kutip. Kemudian kita koma. Kemudian jika barang tersebut tidak sesuai atau tidak ada kategori tersedianya, maka kita tampilkan misalnya barang kosong aja ya. Nah, setelah itu kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, secara otomatis dia bakal menampilkan barang-barang yang tersedia. Nah, sini kita lihat, nah sini tersedia semua ya. Nah, dia akan menampilkan misalnya pensil mekanik di sini tersedia. Kemudian novel fiksi di sini tersedia. Kemudian buku anak di sini tersedia dan seterusnya seperti itu. Nah, mungkin ini aja pelajaran kita. Silakan teman-teman bisa mencobanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.